You are just a TKI. Your dirty hands are only fit for trash. Angin musim gugur di bulan November itu berhembus kejam, menyelinap masuk melalui celah-celah pintu hangga raksasa di Bandara Narita, Tokyo. Udara dingin itu bukan sekadar menyentuh kulit, melainkan menusuk hingga ke sumsum tulang, membuat siapa saja yang tidak mengenakan jaket tebal akan menggigil hebat. Di tengah hamparan lantai beton seluas lapangan sepak bola yang dingin dan keras itu, sesosok pemuda berkulit sawo matang sedang berlutut. Lututnya terasa nyeri karena terlalu lama bertumpu pada beton. Namun ia mengabaikannya. Tangannya yang kasar, kapalan akibat kerja keras bertahun-tahun, menggenggam kain pel basah yang baunya menyengat karena campuran disinfektan industri. Namanya Bayu Prakoso, seorang pemuda Indonesia berusia 26 tahun yang nasibnya sedang terombang-ambing di negeri orang. Seragam cleaning service berwarna abu-abu kusam yang dikenakannya tampak sedikit kebesaran di bahunya yang tegap, menyembunyikan postur tubuh atletis yang sebenarnya terlatih. Nametak di dadanya bertuliskan, Bayu, dalam huruf katakana. Seringkali dieja salah oleh rekan kerjanya. Namun, di balik seragam lusuh itu, tersembunyi aura kecerdasan di matanya yang tajam, mata elang yang kini dipaksa untuk terus menatap ke bawah, ke arah noda oli hitam yang membandel di lantai, dan ke arah sepatu kulit mengkilap milik seorang supervisor Jepang yang berdiri pongah di hadapannya. Oi! Kamu tuli atau bagaimana? Suara bentakan itu memecah keheningan pagi di hanggar VIP, menggema memantul di dinding-dinding baja bergelombang. Yamada, sang supervisor muda yang ambisius namun memiliki arogansi setinggi Gunung Fuji, berdiri berkacak pinggang. Wajahnya memerah padam, urat lehernya menonjol. Kemarahannya sepertinya bukan dipicu oleh kesalahan kerja, melainkan oleh kebencian irasional yang ia simpan khusus untuk para pekerja asing dari negara berkembang. Saya bilang bersihkan sampai mengkilap. Kamu itu cuma TKI. Tugasmu di sini hanya membersihkan lantai, menyeka kotoran kami, bukan melamun melihat-lihat mesin pesawat seolah kamu mengerti isinya. Bayu menghentikan gerakan tangannya. Kain pelnya berhenti di tengah putaran. Ia tidak sedang melamun. Telinganya, yang telah terlatih secara akademis selama 4 tahun di bangku kuliah teknik penerbangan terbaik di Indonesia, baru saja menangkap anomali suara. Suara itu berasal dari arah Auxiliary Power Unit, APU, sebuah jet pribadi Gulfstream G700 yang sedang parkir di B4. Suara desis halus, bernada tinggi di frekuensi sekitar 15.000 Hz, hampir tak terdengar oleh telinga manusia biasa yang tertutup kebisingan bandara. Namun bagi Bayu, suara itu seperti jeritan kesakitan dari sebuah mesin yang sedang sekarat. Itu adalah tanda kebocoran tekanan pneumatik. Namun, Bayu sadar di mana kakinya memijak. Di sini, di hanggar megah ini, ia bukan insinyur Bayu Prakoso. Ia hanyalah Bayusan, si tukang pel, si Gaikokujin, orang asing, yang dianggap beruntung bisa menghirup udara Jepang. Maafkan saya, Yamada-san, ucap Bayu pelan namun tegas. Bahasa Jepangnya sangat fasih, menggunakan tingkatan keigo, bahasa hormat, yang sempurna. Bahkan ironisnya jauh lebih sopan dan beradab daripada bahasa pasar kasar yang digunakan Yamada. Bayu menundukkan kepalanya dalam-dalam, menelan ludah yang terasa pahit. Rasa perih di dadanya bukan karena dinginnya lantai, melainkan luka menganga di harga dirinya. Setiap kali ia dibentak seperti anjing kurap begini, bayangan ijazah sarjana tekniknya dengan predikat cum laude yang terbungkus rapi di lemari kayu tua rumahnya di Jawa seolah menertawakannya. Untuk apa kamu belajar kalkulus dan aerodinamika, Bayu? Kalau akhirnya kamu cuma jadi jongos di negeri orang? Yamada mendengus jijik, merapikan kerah jas kerjanya yang licin tanpa celah. Ia melangkah maju satu tapak, lalu dengan sengaja menendang ember air pel milik Bayu. Brak! Ember plastik itu terguling. Air sabun berwarna keruh tumpah ruah, membasahi celana kerja Bayu dan menggenangi sepatu bot karetnya. Dinginnya air itu langsung menembus kain, membekukan kulit kaki. Jangan pernah bermimpi menyentuh pesawat-pesawat ini dengan tangan kotormu. Tanganmu itu hanya pantas memegang sampah, limbah, dan kotoran. Ingat posisimu, Bayu. Kamu ada di sini karena kami berbaik hati memberimu visa kerja. Satu kesalahan lagi,
Saya pastikan kamu dipulangkan ke negaramu yang miskin itu. Ancam Yamada dengan nada berbisa. Ia lalu meludah kecil ke lantai yang baru saja dibersihkan Bayu, lalu berbalik pergi dengan langkah angkuh, meninggalkan jejak sepatu kotor di lantai basah itu. Bayu mengepalkan tangannya erat-erat hingga buku-bukunya memutih. Air sabun yang dingin merembes ke kulit kakinya, membekukan sendi-sendinya, tapi justru membakar api amarah di dalam hatinya. Ia ingin sekali berdiri saat itu juga. Ia ingin membusungkan dada, mencengkeram kerah Yamada, dan meneriakan hukum Bernoulli, prinsip kerja siklus Brighton pada mesin jet, atau menjelaskan kompleksitas Full Authority Digital Engine Control, FADEC, tepat di depan wajah sombong itu. Ia ingin membuktikan bahwa isi otaknya jauh lebih berharga daripada seluruh gaji Yamada setahun. Tapi bayangan wajah ibunya muncul di pelupuk matanya. Wajah Renta yang sedang terbaring lemah di tempat tidur kayu di kampung halaman, menahan sakit gagal ginjal yang menggerogoti tubuhnya. Ibunya butuh obat. Ibunya butuh biaya cuci darah. Dan yen yang didapat Bayu dari pekerjaan hina inilah yang menyambung nyawa ibunya. Bayu menghela napas panjang, memadamkan api di dadanya dengan air mata yang tertahan. Sabar, Bayu. Ini ujian. Allah tidak tidur. Beberapa mekanik Jepang yang sedang beristirahat di kejauhan, sambil merokok dan minum kopi kalengan, melihat kejadian itu. Sebagian tertawa kecil, berbisik-bisik dalam bahasa slang Jepang sambil menunjuk-nunjuk Bayu. Lihat itu, si Indon kena marah lagi. Mungkin begitu kata mereka. Sebagian lagi, yang mungkin punya hati nurani, hanya membuang muka, pura-pura sibuk mengecek ponsel. Tak ada yang berani membela. Di dunia korporat Jepang yang hierarkis dan keras, solidaritas kemanusiaan seringkali mati kutu di hadapan kekuasaan atasan. Bayu menarik napas panjang lagi, mencoba mengatur ritme jantungnya yang berdegup kencang karena emosi yang ditekan. Ia membungkuk sedikit ke arah punggung Yamada yang menjauh. Sebuah ojigi singkat sebagai tanda kepatuhan semu demi bertahan hidup. Lalu dengan gerakan cekatan, ia menegakkan embernya, memeras kain pelnya, dan mulai membersihkan tumpahan air itu kembali. Gerakan tangannya cepat, efisien, dan terlatih. Namun matanya, mata elang yang tak bisa dibohongi itu, kembali melirik curi-curi ke arah mesin kiri pesawat Gulfstream G700 yang megah di hadapannya. Pesawat itu sakit. Batinnya berteriak semakin keras. Kalian semua buta dan tuli. Ada bom waktu di mesin itu. Dan tak ada satupun insinyur bertopi putih di sini yang menyadarinya. Jam dinding digital besar di dinding hanggar menunjukkan pukul 10 pagi. Angka-angka merah itu berkedip, menandakan waktu istirahat sejenak bagi para staf ground handling. Bayu berjalan gontai menuju ruang loker khusus pekerja kontrak, sebuah ruangan sempit di pojok belakang hanggar, tersembunyi di balik tumpukan kardus logistik. Ruangan itu lembab, penerangannya remang-remang, dan baunya merupakan campuran menyedihkan antara keringat apek, disinfektan murah, dan aroma keputusasaan dari para penghuninya. Di sana, Bayu duduk di bangku panjang kayu yang keras dan penuh goresan. Ia membuka lokernya yang berkarat, mengambil kotak bekal makan siangnya yang sederhana. Nasi putih dingin yang sudah agak keras, ditemani sepotong telur dadar tipis dan sedikit abon tuna. Tidak ada sayur, tidak ada daging tebal. Penghematan adalah mantra hidupnya di Tokyo, kota dengan biaya hidup selangit ini. Kehidupan Bayu di Jepang jauh sekali dari gambaran indah dan estetis yang sering diposting para influencer atau turis di Instagram. Tidak ada foto-foto OOTD di Shibuya Crossing yang gemerlap. Tidak ada jalan-jalan santai menikmati ramen panas di bawah bunga sakura yang berguguran setiap akhir pekan. Realita hidup Bayu adalah bangun jam 4 pagi di asrama yang sempit seperti kandang burung, berdesakan di kereta komuter lain yang penuh sesak selama 1 jam di mana ia harus berdiri terjepit di antara jas-jas para salariman, bekerja fisik menguras tenaga selama 10 hingga 12 jam, dan pulang dalam keadaan remuk redam hanya untuk tidur dan mengulanginya lagi esok hari. Siklus setan yang menggerus jiwa. Di sampingnya, duduk Tono, rekan sesama TKI asal Nganjuk, Jawa Timur. Tono sedang memijat bahunya yang pegal sambil meringis. Ia menyenggol lengan Bayu pelan. "Yu, muka kamu kok ditekuk terus kayak dompet tanggal tua? Kamu tadi diapain lagi sama si Yamada jangkung itu?"
Sabar ya. Orang itu memang kayaknya punya masalah hidup berat. Mungkin istrinya galak atau utangnya banyak. Makanya pelampiasannya ke kita terus. Tono mencoba menghibur dengan logat Jawanya yang kental, sambil menawarkan sepotong kerupuk udang melempem yang ia bawa dari Indonesia. Bayu tersenyum tipis, senyum yang tak sampai ke mata. Ia menerima kerupuk itu, menghargai kebaikan temannya. Biasa, Mas Tono. Lagu lama kaset kusut. Dia bilang tanganku cuma pantas pegang sampah. Padahal, tadi aku cuma mau ngecek suara aneh di pesawat VIP itu. Suaranya beda. Mas, beneran beda. Bayu mengunyah pelan. Matanya menerawang jauh menembus dinding loker. Rasanya sakit banget di sini, Mas. Bayu menepuk dadanya. Tahu ilmunya, ngerti masalahnya. Tapi dipaksa pura-pura bodoh dan buta cuma karena seragam kita beda warna sama mereka. Tono menghela napas, menepuk bahu Bayu dengan tangan yang kasar. Sudahlah, yuk. Urip iku sawang sinawang. Ingat tujuan kita ke sini. Kumpulin modal, kirim wesel buat emak, bangun rumah, terus pulang, buka bengkel atau toko kelontong. Jangan mimpi ketinggian di negeri orang. Nanti kalau jatuh sakitnya nggak ada obatnya. Kita ini di sini cuma skrup kecil. Yuk, skrup karatan malah. Di mesin raksasa industri Jepang ini, kalau kita rusak atau protes, tinggal dibuang, diganti baru. Stok TKI masih banyak yang antre. Kamu itu pintar. Yuk, aku tahu. Kamu sarjana. Tapi di sini, ijazahmu itu cuma kertas bungkus kacang. Yang dilihat imigrasi dan bos itu cuma paspormu. Paspor pekerja kasar. Kata-kata Tono sangat realistis, membumi, dan sebenarnya berniat baik. Tapi bagi jiwa Bayu yang berapi-api, nasihat itu seperti racun yang perlahan mematikan semangat hidupnya. Bayu tidak bisa menerima nasib begitu saja. Ia menolak untuk menjadi skrup karatan. Di malam hari, saat teman-temannya sudah mendengkur kelelahan, Bayu masih menyalakan lampu kecil di tempat tidurnya. Ia masih berlangganan jurnal Aviation Week Space Technology versi digital, menyisihkan uang makan siangnya demi kuota internet. Ia membaca perkembangan terbaru tentang efisiensi thermal mesin Rolls-Royce Pearl 700, tentang algoritma fly-by-wire terbaru Airbus, atau sistem avionik Honeywell Primus Epic. Itu adalah satu-satunya cara ia menjaga kewarasannya, menjaga agar otak insinyurnya tidak berkarat dimakan rutinitas mengepel lantai. Di sudut ruangan loker yang suram itu, sebuah televisi tabung kecil menyiarkan berita lokal. Suara penyiar wanita yang cempreng namun antusias memenuhi ruangan. Berita utamanya adalah tentang kedatangan Emer Kenjiro, seorang triliuner teknologi, pemilik imperium perusahaan semikonduktor terbesar di Asia. Berita itu menyebutkan dengan bombastis bahwa Emer Kenjiro akan terbang ke New York sore ini dari Bandara Narita, tepat dari hanggar tempat Bayu bekerja, untuk menandatangani kontrak merger senilai triliunan yen dengan raksasa teknologi Amerika. Waktunya sangat krusial, kata pembaca berita dengan wajah serius. Keterlambatan 1 jam saja bisa membatalkan kesepakatan bisnis terbesar dekade ini. Pasar saham Tokyo menahan napas menunggu hasil pertemuan ini. Bayu menatap layar televisi itu lekat-lekat. Gambar pesawat jet pribadi Emer Kenjiro ditampilkan di layar. Itu adalah pesawat yang sama. Pesawat Gulfstream yang tadi ia dengar desisnya. Firasat buruk kembali menyelimuti hatinya. Lebih pekat daripada kabut pagi. Ada bom waktu yang sedang berdetak di dalam mesin pesawat sang triliuner. Dan hitung mundur menuju bencana sudah dimulai tanpa ada yang tahu. Sambil menghabiskan sisa waktu istirahat yang tinggal 5 menit, pikiran Bayu melayang mundur, menembus ruang dan waktu ke masa 5 tahun lalu. Ke sebuah siang yang terik di Bandung, Jawa Barat. Kampus Institut Teknologi yang legendaris itu dipenuhi bunga papan ucapan selamat. Hari itu adalah hari wisuda. Bayu berdiri gagah dengan toga hitam. Selempang bertuliskan cum laude melingkar bangga di badannya. Indeks prestasi kumulatif, IPK-nya nyaris sempurna, 398. Di sampingnya, berdiri bapaknya. Seorang petani tua yang kulitnya terbakar matahari, mengenakan kemeja batik lusuh yang warnanya sudah pudar tapi disetrika sangat licin. Senyum bapak adalah senyum paling lebar sedunia hari itu.
Tangannya yang kasar dan gemetar memeluk bahu Bayu erat-erat. Bapak bangga. Lei. Bapak bangga sekali. Suara Bapak Parau menahan tangis bahagia. Kamu anak petani, anak orang miskin, tapi otakmu otak pesawat. Kamu sudah buktikan ke orang-orang desa yang dulu ngetawain kita. Sekarang, terbanglah. Lei. Terbangkan nama keluarga kita tinggi-tinggi sampai menyentuh langit. Jangan kayak bapak yang seumur hidup cuma nyangkul lumpur. Bayu adalah bintang terang di angkatannya. Skripsi tugas akhirnya tentang optimasi efisiensi pembakaran pada combustion chamber mesin turbofan menggunakan algoritma genetika, dipuji habis-habisan oleh para profesor penguji sebagai terobosan yang layak dipublikasikan di jurnal internasional Q1. Bahkan sebelum tali toganya dipindahkan, ia sudah direkrut oleh maskapai penerbangan nasional terkemuka di Indonesia. Masa depan tampak begitu cerah. Jalan tol menuju kesuksesan seolah sudah terbentang luas dengan karpet merah. Namun, hidup seringkali punya skenario yang kejam. Badai pandemi global menghantam dunia tanpa permisi. Industri penerbangan adalah yang pertama kali lumpuh. Pesawat-pesawat dilarang terbang. Bandara berubah menjadi kota hantu. Maskapai tempat Bayu bekerja merugi triliunan rupiah dalam hitungan bulan. Gelombang PHK massal tak terelakkan. Bayu, sebagai junior engineer yang baru masuk dan masih dalam masa percobaan, adalah nama yang paling mudah dicoret oleh HRD. Dalam satu malam yang kelam, statusnya berubah drastis dari insinyur muda harapan bangsa menjadi pengangguran tanpa pesangon. Belum kering luka pemecatan itu, cobaan lain datang bertubi-tubi. Bapaknya jatuh sakit parah akibat kelelahan bekerja di sawah. Vonis dokter bagaikan petir di siang bolong. Gagal ginjal kronis stadium 5. Butuh cuci darah rutin 2 kali seminggu seumur hidup. Biayanya mencekik leher keluarga petani itu. Tabungan keluarga ludes dalam sebulan. Sawah warisan kakek, satu-satunya harta mereka, terpaksa dijual murah kepada tengkulak. Bayu melamar kerja ke sana kemari. Ratusan email ia kirimkan, tapi industri sedang mati suri. Maaf, kami sedang freeze hiring. Maaf, tidak ada lowongan. Jawaban-jawaban otomatis itu terus terngiang seperti kaset rusak yang menyiksa mentalnya. Di titik nadir keputusasaan itulah, tawaran menjadi TKI ke Jepang muncul lewat seorang tetangga. Agen penyalur kerja, Pejitki, itu melukiskan janji-janji manis surga dunia. Bekerja di industri manufaktur komponen pesawat terbang presisi tinggi di Nagoya. Gaji besar, fasilitas asrama mewah, kesempatan karir. Bayu melihat ini sebagai satu-satunya skoci penyelamat di tengah lautan badai. Tanpa pikir panjang, ia menandatangani kontrak, bahkan berutang besar kepada rentenir untuk membayar biaya keberangkatan yang selangit, demi bisa terbang ke Jepang dan menyelamatkan nyawa bapaknya. Namun, kenyataan sesampainya di Bandara Narita adalah tamparan keras lainnya. Posisi di pabrik komponen sudah penuh karena pengurangan kuota impor, kata agen perwakilan di Tokyo dengan wajah datar tanpa dosa. Yang tersisa hanya kuota untuk cleaning service dan ground support di bandara. Ambil atau kamu pulang sekarang dan bayar denda pemutusan kontrak sepihak sebesar 50 juta rupiah. Bayu terjebak. Pulang berarti dikejar debt collector rentenir dan membiarkan bapaknya mati perlahan tanpa obat. Ia terpaksa mengangguk, menelan pil pahit itu bulat-bulat, membiarkan harga dirinya hancur berkeping-keping. Tidak apa-apa, bisiknya saat itu, mencoba menipu diri sendiri. Setidaknya aku masih bekerja di dekat pesawat. Masih bisa mencium bau aftur. Dan disinilah ia sekarang. 5 tahun setelah wisuda itu. Bukan memegang kunci momen digital presisi tinggi, melainkan memegang kain pel dekil yang bau apek. Bukan menganalisis data telemetri mesin di layar komputer canggih, melainkan membersihkan bekas muntahan penumpang mabuk di toilet bandara. Kenangan itu membuat mata Bayu berkaca-kaca. Ia meremas botol minum plastiknya hingga penyok. Aku tidak boleh mati di sini, bisiknya lirih pada pantulan wajahnya yang lelah di cermin loker. Aku Garuda. Bukan ayam sayur. Sayapku mungkin patah, tapi aku belum lupa cara terbang. Kembali ke hanggar utama, suasana berubah drastis menjadi sibuk, tegang, dan penuh tekanan.
Para manajer berjas rapi berlarian seperti semut yang sarangnya baru saja disiram air panas. Karpet merah bludru tebal digelar memanjang dari pintu masuk VIP hingga tepat di depan tangga pesawat. Pasukan keamanan swasta dengan setelan jas hitam, kacamata hitam, dan airpiece melingkar di telinga mulai menyisir setiap sudut hanggar dengan detektor logam. Anjing pelacak K9 mengendus-endus setiap kargo yang akan dimuat. Yamada adalah orang yang paling sibuk dan paling berisik. Ia berteriak-teriak memberikan instruksi kepada tim kebersihan. Suaranya melengking memekakkan telinga. Cepat, cepat, gosok lagi bagian itu. Pastikan lantai ini bisa dipakai bercermin. Jangan ada setitik debu pun yang tertinggal. Mr. Kenjiro punya alergi debu. Kalau dia sampai bersin sekali saja, kalian semua potong gaji bulan ini. Mengerti? Ancamnya berlebihan. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia takut, sangat takut, karena promosi jabatannya bergantung pada kesempurnaan pelayanan hari ini. Bayu dan timnya bekerja dalam diam, menggosok lantai yang sebenarnya sudah bersih mengkilap itu berulang kali. Bayu mendapat tugas membersihkan area di dekat roda pendaratan utama, main landing gear, sebelah kiri. Jaraknya sangat dekat. Hanya beberapa meter dari mesin kiri pesawat Gulfstream G700 yang ia curigai tadi. Sambil memoles krom pada strut roda agar berkilau, Bayu kembali mempertajam pendengarannya, mengabaikan teriakan Yamada. Mesin pesawat itu, sepasang monster Rolls-Royce Pearl 700, sedang dalam mode idle, langsam, untuk pemanasan awal oleh kru kokpit di dalam. Suara desis itu masih ada. Bahkan, kini terdengar sedikit lebih nyaring dan tidak stabil di telinga sensitif Bayu. Nguing, SSSSTT nguing. Irama itu tidak sinkron dengan putaran turbin N1, low pressure, dan N2, high pressure. Ada fluktuasi mikro yang tidak wajar. Bayu tahu persis apa itu. Analisis di kepalanya berjalan cepat bak superkomputer. Itu suara kebocoran udara bertekanan tinggi dari sistem blade air. Tepatnya di area precoller valve. Jika katu pengaturnya gagal menutup sempurna saat take-off power, udara panas bersuhu 400 derajat Celcius bisa menyembur liar ke pilon, melelehkan isolasi kabel sensor mass air flow, dan memicu shutdown otomatis oleh hisiu, atau lebih buruk, kebakaran hidrolik. Bayu menoleh ke arah tim teknisi resmi maskapai yang berdiri di dekat nose gear. Mereka dipimpin oleh Sato-san, seorang mekanik senior berusia 50-an dengan rambut memutih. Sato terlihat lelah. Matanya berkantung tebal. Ia bekerja berdasarkan rutinitas, bukan intuisi. Sato dan timnya hanya mengecek indikator digital di tablet iPad mereka. Tekanan oli normal. Temperatur EGT normal. Hidrolik penuh. Gumam Sato kepada asistennya sambil mencentang checklist di layar. Mereka tidak melakukan pengecekan fisik mendalam atau mendengarkan suara mesin secara manual, karena terlalu percaya pada sistem self-diagnostik pesawat modern. Mereka terlalu percaya pada komputer. Batin Bayu gemas. Tangannya gemetar menahan lab. Komputer itu bodoh. Dia hanya membaca apa yang sensor katakan. Kalau sensornya tertipu oleh kebocoran halus yang belum mencapai ambang batas alarm, komputer akan diam saja. Ia akan melapor. Sehat, sampai semuanya terlambat. Bayu ingin sekali melempar lapnya, berlari ke arah Sato, dan mengguncang bahu pria tua itu sambil berteriak memperingatkan bahaya yang mengintai. Tapi bayangan wajah Yamada yang merah padam dan ancaman deportasi tadi menahannya seperti rantai besi. Oi, Bayu, minggir dari situ. Bodoh. Mobil Tuan Kenjiro sudah masuk gerbang keamanan. Teriakan Yamada membuyarkan analisis teknis di kepala Bayu. Bayu tersentak, segera menepi, berdiri di barisan belakang bersama para petugas cleaning lainnya, menunduk hormat sambil memegang sapu, persis seperti prajurit rendahan menyambut raja. Sebuah limusin Rolls-Royce Phantom berwarna hitam pekat, dengan bendera korporat kecil berkibar di kap mesinnya, meluncur masuk ke dalam hanggar dengan keanggunan yang mengintimidasi. Suara mesin V12 mobil itu begitu halus, nyaris tak terdengar. Di belakangnya, dua mobil SUV Land Cruiser hitam berisi pengawal pribadi mengikuti dengan sigap. Pintu penumpang limusin terbuka secara otomatis. Keluarlah sosok Mr. Kenjiro.
Pria paruh baya berusia sekitar 60 tahun itu memiliki aura kekuasaan yang begitu kental, seolah udara di sekitarnya menjadi lebih berat. Ia mengenakan setelan jas Armani custom-made yang harganya mungkin setara dengan gaji 5 tahun Bayu. Rambutnya disisir rapi ke belakang dengan minyak rambut. Wajahnya tegas dengan rahang yang keras. Matanya tajam, memindai sekeliling hanggar seperti radar, mencari ketidaksempurnaan. Di sampingnya, Direktur Operasional Perusahaan Ground Handling, Pak Tanaka, berjalan sambil membungkuk-bungkuk, menjilat dengan senyum lebar yang dipaksakan. Selamat datang, Kenjiro-sama. Kehormatan besar bagi kami. Semuanya sudah siap sedia. Pesawat dalam kondisi prima. Tim teknisi terbaik kami sudah menanganinya dengan standar bintang 5. Ujar Tanaka dengan nada percaya diri yang berlebihan, mencoba menutupi kegugupannya. Mr. Kenjiro berhenti sejenak tepat di depan tangga pesawat. Ia tidak langsung naik. Ia mengangkat pergelangan tangannya, melihat jam tangan Patek Philippe Grandmaster Chime yang melingkar di sana. Tanaka. Suaranya rendah, bariton, namun mematikan. Saya tidak punya waktu 1 detik pun untuk toleransi kesalahan. Pertemuan di New York ini bukan main-main. Ini menentukan nasib 50.000 karyawan saya dan masa depan teknologi Jepang. Jika ada skrup yang longgar satu saja, atau penerbangan ini tertunda karena alasan konyol, saya akan pastikan kamu tidak akan dapat pekerjaan lagi di industri ini, bahkan sebagai tukang parkir sepeda sekalipun. Mengerti? Ancaman itu diucapkan dengan nada datar yang dingin, tanpa emosi, membuatnya 10 kali lebih menakutkan daripada teriakan marah. Tanaka menelan ludah dengan susah payah. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras di pelipisnya. Tentu, Tuan. Dijamin aman 100%. Nyawa kami taruhannya. Mr. Kenjiro mengangguk singkat, lalu mulai menaiki tangga pesawat dengan langkah mantap. Namun, keajaiban, atau kutukan, terjadi. Tepat saat kakinya menyentuh anak tangga ketiga, langkah sang triliuner terhenti mendadak. Ia memiringkan kepalanya sedikit ke kiri, alisnya berkerut. Suara apa itu? Tanyanya tiba-tiba. Matanya menatap tajam ke arah mesin kiri. Jantung Bayu berdegup kencang. Ternyata, bukan hanya dia yang peka. Mr. Kenjiro, sebagai orang yang menghabiskan separuh hidupnya bepergian di dalam jet pribadi, ternyata memiliki telinga yang cukup terlatih mengenali suara mesinnya sendiri. Sato, sang kepala teknisi, langsung sigap maju menjawab, mencoba menenangkan. Itu hanya resonansi suara akustik di dalam hanggar tertutup. Tuan, dinding baja memantulkan suara turbin. Sangat normal. Sistem avionik di kokpit menunjukkan semua sistem 100% sehat dan hijau. Mr. Kenjiro menatap Sato tajam selama 5 detik penuh, seolah sedang menimbang kejujuran pria tua itu dengan timbangan nyawa. Suasana hening mencekam. Akhirnya, ia mengangguk singkat, meski keraguan masih tersirat di matanya. Baiklah, kita berangkat. Jangan kecewakan saya. Pintu kabin tertutup rapat. Tangga ditarik menjauh. Bayu yang melihat dari kejauhan merasa jantungnya mau copot. Tangannya berkeringat dingin. Jangan terbang, tolong jangan terbang. Bisiknya dalam doa yang putus asa. Ia tahu, jika pesawat itu memaksakan diri lepas landas, take off, dengan beban penuh bahan bakar, kegagalan sistem di fase kritis itu bisa berakibat fatal. Pesawat bisa jatuh, stall, dan meledak. Traktor pushback mulai mendorong pesawat mundur perlahan keluar dari hanggar menuju apron. Pilot di kokpit mulai meningkatkan putaran mesin untuk persiapan taxiing menuju landasan pacu. Suara wind turbin semakin tinggi, semakin melengking. Bayu mematung di tempatnya. Matanya tak lepas menatap cowong, penutup, mesin kiri pesawat itu. Ia seperti melihat hantu. Dan kemudian, mimpi buruk itu menjadi nyata. Duar! Suara letupan keras terdengar, seperti ban truk pecah namun dengan intensitas 10 kali lipat lebih kuat. Getarannya terasa sampai ke lantai. Diikuti seketika oleh semburan asap hitam pekat yang membumbung tebal keluar dari knalpot mesin kiri. Pesawat tersentak hebat, terguncang. Mesin kiri seketika mati, shutdown,
Baling-baling fan titanium depannya berputar melambat dengan suara klotok-klotok-klotok yang menyedihkan, seperti kipas angin rusak. Hanggar hening total selama 2 detik. Waktu seolah berhenti. Semua orang terpaku dengan mulut menganga. Lalu, kekacauan meledak. Matikan mesin. Matikan mesin kanan juga. Emergency shutdown. Teriak Sato panik sambil berlari mendekat dengan membawa alat pemadam api ringan. Apar. Takut ada api yang menyambar bahan bakar. Para pengawal MR Kenjiro langsung bereaksi secepat kilat, membentuk perimeter keamanan mengelilingi pesawat. Tangan mereka meraba pistol di balik jas, mengira ada serangan teroris atau penembak jitu. Direktur Tanaka wajahnya pucat pasi, seputih kertas HVS. Kakinya lemas seperti jeli. Ia tahu karirnya, reputasinya, dan mungkin hidupnya. Baru saja meledak bersama mesin itu. Pintu pesawat terbuka kembali dengan kasar. Tangga darurat diturunkan. MR Kenjiro keluar setengah berlari. Wajahnya bukan lagi dingin dan tenang, melainkan merah pada menahan murka yang siap meledak. Ia menuruni tangga dengan langkah lebar dan berat. "Tanaka!" teriaknya. Suaranya menggema dahsyat, memantul di dinding baja, membuat siapapun yang mendengarnya ingin bersembunyi di lubang tikus. "Apa arti semua ini? Kau bilang kondisi prima. Kau coba membunuh saya." Tanaka tergagap, gemetar hebat hingga giginya beradu. "SS saya tidak tahu, Tuan. Demi Tuhan. Tadi semua indikator hijau. Tidak ada peringatan." Sato, jelaskan ini sekarang juga." Tanaka melempar bola panas ke Sato dengan putus asa. Sato, yang biasanya tenang sebagai senior, kini gemetar hebat. Ia dan timnya segera membuka penutup mesin, cowung, yang masih mengepulkan asap panas. Mereka memeriksa dengan panik. Senter menyala, kabel-kabel dicek, sensor diraba. Mereka mencari kabel putus, atau tanda terbakar. Tapi wajah mereka hanya menunjukkan kebingungan total. Tidak ada kerusakan fisik yang terlihat jelas secara kasat mata. Kami tidak bisa menemukan penyebab pastinya, Tuan," kata Sato dengan suara putus asa setelah 5 menit pemeriksaan intensif yang sia-sia. Komputer diagnostik tidak mencatat kode error sebelum kejadian. Sensor-sensor bersih. Ini misterius. Tuan, anomali hantu. Kami butuh waktu untuk menurunkan mesin dan membongkar turbin bagian dalam. Mungkin butuh 24 hingga 48 jam. 24 jam. Bentak MR Kenjiro. Matanya melotot nyaris keluar. "Saya harus ada di New York dalam 14 jam untuk tanda tangan kontrak. Jika saya tidak sampai di sana, saham perusahaan saya akan anjlok 20% besok pagi. Kalian mau ganti rugi triliunan yen? Cari pesawat pengganti. Sekarang." Asisten pribadinya dengan panik mengecek ponsel, menelepon sana-sini. Wajahnya pucat saat melapor. "Maaf, Tuan. Berita buruk. Semua jet sewa kelas long range di Tokyo dan sekitarnya sudah fully booked, karena ada konferensi G7 dan Olimpiade minggu ini. Pesawat terdekat yang tersedia ada di Bandara Osaka. Butuh waktu persiapan dan terbang setidaknya 4 jam untuk sampai sini." "Habis sudah," desis Kenjiro. Bahunya turun. Ia memijat pelipisnya yang berdenyut keras. Triliunan yen melayang di depan mata. Reputasinya sebagai pebisnis yang selalu tepat waktu akan hancur lebur. Ia merasa dikhianati oleh teknologi dan ketidakbecusan manusia. Di tengah pusaran kepanikan, teriakan, dan keputusasaan itu, Bayu yang berdiri di belakang merasakan dorongan yang aneh dan kuat di dadanya. Jantungnya berdegup bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Ini dia. Ini momennya. Alam semesta sedang memberinya panggung. Tapi panggung itu dikelilingi oleh api dan singa-singa yang marah. Apakah ia berani masuk? "Kamu cuma TKI." Suara hinaan Yamada tadi pagi terngiang lagi di telinganya. "Pulang saja. Yu, kita cuma skrup." Suara pasrah Tono terngiang. "Terbangkan mimpi kita. Le, Bapak percaya kamu." Suara bapaknya yang parau terngiang paling keras, mengalahkan segalanya. Bayu melepaskan topi seragam cleaning service-nya.
Ia meremas kain pel kotor di tangannya, lalu meletakkannya dengan tegas di atas ember. Seolah-olah ia sedang melepaskan kulit lamanya. Ia bukan lagi cleaner hari ini. Ia akan menjadi dirinya yang sebenarnya. Bayu melangkah maju, kakinya menembus batas garis kuning di lantai yang bertuliskan, Restricted Area, Authorized Personnel Only. Yamada adalah orang pertama yang melihat pergerakan liar ini dari sudut matanya. Matanya melotot horor. Ia berlari tergopoh-gopoh menghadang Bayu. "Hei, mau kemana kamu, monyet? Jangan cari gara-gara di saat genting begini. Kau mau mati? Balik ke kandangmu." Yamada mencengkeram kerah baju Bayu dengan kasar, berniat menyeretnya pergi. Kali ini, Bayu tidak menunduk. Ia tidak meminta maaf. Ia menatap mata Yamada tajam, tatapan membara yang belum pernah dilihat Yamada sebelumnya dari seorang bawahan. Dengan gerakan tenang namun bertenaga, Bayu menepis tangan Yamada dari kerah bajunya. "Minggir, Yamada-san. Saya mau menyelamatkan perusahaan Anda. Dan menyelamatkan muka Anda," ucap Bayu dingin. Yamada terperangah. Mulutnya terkunci. Kekuatan dan wibawa yang tiba-tiba muncul dalam suara Bayu membuatnya membeku sesaat. Bayu memanfaatkan celah itu untuk terus berjalan tegap hingga ia berdiri hanya berjarak 3 meter dari pusat badai. Mr. Kenjiro, Tanaka, dan Sato. "Sumimasen." Suara Bayu lantang, bertenaga, membelah kebisingan diskusi panik para manajer. Semua kepala menoleh serentak. Mr. Kenjiro, Tanaka, Sato, para pengawal. Semua menatap pemuda berseragam cleaning service yang kotor itu dengan tatapan tak percaya. "Siapa dia?" tanya Kenjiro tajam, matanya menyipit. Dia hanya petugas kebersihan, Tuan. Orang Indonesia. Maafkan kelancangannya yang tidak tahu sopan santun. Keamanan. Keamanan." Seret dia keluar dan hajar. Teriak Tanaka histeris. Merasa dipermalukan ada, sampah, masuk ke area VIP. Dua pengawal bertubuh besar bergerak maju hendak meringkus Bayu. Bayu tidak mundur selangkah pun. Ia mengangkat tangannya. "Tunggu." Potong Kenjiro tiba-tiba. Ia mengangkat tangan menghentikan pengawalnya. Ia melihat sesuatu di mata Bayu. Bukan ketakutan, bukan kegilaan, tapi keyakinan. Keyakinan seorang ahli. Biarkan dia bicara. "Saya ingin dengar apa yang mau dikatakan seorang cleaner di saat para insinyur lulusan universitas terbaik saya." Dia membisu seperti patung bodoh. Bayu menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-parunya dengan aroma hangus aftur. "Tuan Kenjiro, dengan segala hormat, mesin Anda mengalami rich flameout, mati api karena bahan bakar berlebih, yang disebabkan oleh false air mass reading. Masalahnya bukan di mesin itu sendiri, bukan di turbin, tapi di blade air precoller valve yang bocor halus. Sensor tertipu. Saya bisa memperbaikinya dalam 30 menit. Sekarang juga." Keheningan total kembali menyelimuti hanggar. Penjelasan teknis yang meluncur mulus, presisi, dan penuh istilah aviasi canggih dari mulut seorang petugas kebersihan terdengar sangat tidak masuk akal. Bagi Tanaka, itu terdengar seperti bahasa alien. Tapi bagi Sato, sang insinyur kepala, itu terdengar seperti petir di siang bolong. Sato maju selangkah. Wajahnya memerah karena campuran rasa tersinggung dan kaget. Harga dirinya sebagai teknisi senior dengan pengalaman 30 tahun merasa ditantang oleh anak kemarin sore. "Jaga mulutmu. Nak, kau tahu apa soal precoller? Itu sistem tertutup bertekanan tinggi. Kalau bocor, sensor tekanan pasti menyala merah di kokpit. Jangan mengajari ikan berenang." Sensor tidak menyala karena kebocorannya terjadi di V-band clamp sisi belakang, di area blind spot sensor, Sato-san. Balas Bayu tenang, menatap lurus ke mata Sato. Kebocorannya sangat kecil, mikroleak, desisnya ada di frekuensi tinggi. Sensor manifold pressure mengira penurunan tekanan itu hanya fluktuasi udara biasa, jadi dia memerintahkan Electronic Engine Control, EEC, untuk menyuntikkan bahan bakar lebih banyak guna mengkompensasi tenaga yang hilang. Akibatnya, campuran udara dan bahan bakar jadi terlalu kaya, too rich, oksigen tidak cukup,
Dan boom! Mesin mati tersedak bahan bakarnya sendiri. Rich flameout. Sato terdiam 1000 bahasa. Mulutnya sedikit terbuka. Matanya berkedip cepat. Logika itu masuk akal. Sangat masuk akal. Bahkan terlalu detail dan spesifik untuk sebuah tebakan asal. Itu adalah analisis tingkat master yang biasanya hanya ditemukan setelah investigasi laboratorium berminggu-minggu. Siapa kamu sebenarnya? Tanya Sato lirih. Suaranya bergetar. Kau bukan sekadar tukang pel, kan? Nama saya Bayu Prakoso. Saya lulusan teknik penerbangan dari Indonesia. Mantan insinyur. Jawab Bayu tegas. Dagunya terangkat. Yamada, yang sudah pulih dari kagetnya, kembali berteriak provokatif dari belakang, berusaha menyelamatkan mukanya sendiri. Bohong. Dia cuma kuli bangunan di negaranya. Jangan percaya. Tuan Kenjiro. Dia pasti mau menyabotase pesawat supaya dapat uang tebusan. Dia teroris. Tuduhan Yamada semakin ngawur dan panik. Mr. Kenjiro mengabaikan Yamada. Ia melangkah mendekati Bayu, menatapnya dari ujung kaki ke ujung kepala. Kau dengar tuduhan itu? Kau pertaruhkan apa jika kau salah? Anak muda? Jika kau merusak mesin saya yang seharga 50 juta dolar itu lebih parah lagi. Bayu menatap balik mata sang triliuner tanpa kedip. Nyawa saya, Tuan. Silakan penjarakan saya seumur hidup di penjara Jepang yang paling kejam jika saya gagal. Silakan hancurkan hidup saya. Tapi jika saya benar, izinkan pesawat ini terbang membawa Tuan ke New York tepat waktu. Kenjiro tersenyum tipis. Sangat tipis. Senyum seorang penjudi kelas paus yang melihat kartu bagus di tangan lawan. Ia melihat jam tangannya lagi. Sato, berikan dia alat. Buka akses toolbox utama. Kau awasi dia dari jarak 1 meter. Jika dia melakukan satu gerakan mencurigakan atau kesalahan prosedur sekecil apapun, patahkan tangannya saat itu juga. Perintah yang brutal, dingin, namun efektif. Sato mengangguk kaku. Baik, Tuan. From. Tidak ada letupan. Tidak ada asap. Suara desis bocor yang mengganggu itu hilang sepenuhnya. Mesin bernyanyi dengan harmoni yang sempurna. Suara tenaga murni yang siap membelah langit. Parameter stabil. Daya dorong 100% tersedia. Semua hijau. Lapor pilot melalui radio yang disambungkan ke pengeras suara luar. Suara pilot terdengar lega luar biasa. Sato lemas. Lututnya goyah karena lega. Ia menatap ke atas, ke arah Bayu yang masih berdiri di tangga dekat mesin. Rambutnya berkibar terkena hembusan angin jet blast hangat. Di mata Sato saat itu, pemuda Indonesia itu terlihat bukan seperti cleaner, melainkan seperti pahlawan super, sang penyelamat. Mr. Kenjiro menghembuskan napas panjang yang sejak tadi ia tahan. Bahunya rileks. Wajah tegangnya perlahan mencair. Ia menepuk bahu Tanaka yang masih bengong dengan mulut terbuka. Siapkan keberangkatan. Kita terbang. Bayu turun dari tangga perlahan. Kakinya terasa seperti kapas. Adrenalinnya mulai surut, digantikan rasa lelah yang amat sangat. Ia membereskan alat-alatnya, membersihkan setiap noda minyak di kunci-kunci itu, dan mengembalikannya ke teknisi junior dengan sopan. Lalu, ia berjalan ke pojok, mengambil kembali kain pelnya yang tergeletak di ember. Momen sihir itu selesai. Pesta sudah usai. Ia kembali menjadi Cinderella di tengah malam. Ia tahu tempatnya. Ia berjalan minggir, menunduk, memberi jalan bagi rombongan VIP untuk naik ke pesawat. Ia tidak mengharap pujian, apalagi hadiah. Ia hanya senang pesawat itu sehat, kembali. Itu kepuasan batin seorang insinyur sejati, melihat mesin bekerja sebagaimana mestinya. Mr. Kenjiro berjalan cepat menuju tangga pesawat. Namun, tepat sebelum kakinya melangkah naik, ia berhenti mendadak. Ia berbalik badan. Matanya mencari-cari di kerumunan staf berseragam. Anak muda, panggil Kenjiro. Suaranya keras mengatasi deru mesin. Bayu menoleh. Kaget. Ia menunjuk dirinya sendiri. Saya, Tuan. Ya, kamu. Kemari sebentar. Bayu maju mendekat dengan ragu.
Siapa nama lengkapmu? Tanya Kenjiro sambil menatap mata Bayu lekat-lekat. Bayu Prakoso, Tuan. Bayu Prakoso. Kenjiro mengulang nama itu pelan, seolah mematri nama itu dalam memori otaknya. Ingat nama itu, Tanaka. Kenjiro tidak mengucapkan terima kasih secara verbal yang berlebihan. Tapi ia melakukan sesuatu yang membuat semua orang Jepang di sana terbelalak kaget. Ia membungkukkan badannya sedikit. Sebuah eshaku, hormat ringan, kepada Bayu. Seorang triliuner membungkuk kepada tukang pel. Kerja bagus, ucapnya singkat. Lalu ia berbalik dan masuk ke pesawat. Pintu tertutup. Pesawat itu akhirnya taksi keluar, menderu gagah, dan lepas landas membelah langit biru Tokyo, membawa harapan triliunan yen. Bayu melihatnya terbang sampai menjadi titik kecil di antara awan putih. Ada rasa bangga yang membuncah hangat di dadanya. Lebih hangat dari jaket manapun. Terbanglah yang tinggi. Aku yang menyembuhkan sayapmu. Pesawat sudah pergi. Aman dalam perjalanannya. Tapi drama di darat belum selesai. Tanaka, sang direktur operasional, berbalik menghadap timnya. Wajahnya gelap. Rahangnya mengeras. Aura di hanggar berubah mencekam lagi. Kumpulkan semua staf di ruang briefing. Sekarang juga. Tanpa kecuali. Teriaknya. Di ruang briefing yang hening dan dingin, Tanaka berdiri di podium. Di sampingnya berdiri Sato yang tertunduk lesu. Di barisan depan, Yamada duduk dengan gelisah. Kakinya gemetar mengetuk lantai. Bayu duduk di barisan paling belakang. Dekat pintu. Siap untuk kabur atau dipecat. Tanaka menatap tajam ke seluruh ruangan. Matanya menyapu satu persatu wajah karyawannya. Hari ini adalah hari paling memalukan dalam sejarah perusahaan kita. Bukannya dengan suara rendah yang mengerikan. Kita hampir kehilangan klien terbesar kita. Kita hampir bangkrut. Kita hampir menjadi lelucon internasional. Ia mengambil napas. Dan yang menyelamatkan kita dari kehancuran itu bukan kepala teknisi bergaji mahal. Bukan manajer lulusan universitas ternama. Tapi seorang staf cleaning service kontrak yang selama ini kita pandang sebelah mata. Suasana hening mencekam. Jarum jatuh pun akan terdengar. Sato-san, panggil Tanaka. Sato maju selangkah. Saya bertanggung jawab penuh. Pak, saya lalai. Saya sombong. Saya meremehkan pengecekan manual dan intuisi. Saya siap menerima sanksi apapun, termasuk pemecatan. Sato membungkuk dalam-dalam hingga 90 derajat, mengakui kekalahannya secara ksatria Bushido. Dan kau, Yamada, bentak Tanaka tiba-tiba. Suaranya meledak. Yamada tersentak kaget sampai hampir jatuh dari kursinya. Wajahnya pucat pasi. Saya dengar laporan dari keamanan. Kau mencoba menghalangi Bayu tadi? Kau lebih peduli pada aturan birokrasi konyol daripada keselamatan pesawat? Kau bahkan sering menghina dan merendahkan dia. Tanaka ternyata sudah mendengar laporan lengkap dari kepala keamanan yang mengamati CCTV. SS saya hanya menegakkan disiplin. Pak, dia melanggar zona terlarang. Bela Yamada terbata-bata. Keringat dingin bercucuran. Disiplin tanpa otak adalah kebodohan mutlak. Potong Tanaka kasar. Kau nyaris menghancurkan perusahaan ini dengan egomu. Mulai besok, kau dicopot dari jabatan supervisor. Kau turun pangkat menjadi staf gudang logistik di basement. Kau akan mengangkat kardus sampai kau belajar menghargai keringat orang lain. Vonis itu bagaikan hukuman mati bagi karir Yamada. Ia tertunduk lemas, hancur, dan Bayu. Suara Tanaka melembut. Semua mata tertuju ke belakang, ke arah Bayu. Bayu-san, tolong maju ke depan. Bayu berjalan perlahan ke depan, membelah lautan tatapan rekan-rekannya. Kakinya terasa berat. Apakah ia akan tetap dipecat karena melanggar SOP zona terlarang? Tanaka menatap Bayu. Tiba-tiba, Tanaka melakukan hal yang tak terduga. Ia membungkuk 90 derajat di depan Bayu. Saikeirei penuh. Sato mengikutinya. Lalu satu persatu manajer dan teknisi lain ikut berdiri dan membungkuk. Terima kasih, Bayu-san. Terima kasih.
Suara Tanaka bergetar menahan tangis haru. Kamu menyelamatkan kehormatan perusahaan kami. Maafkan kami yang selama ini buta akan bakatmu dan memperlakukanmu dengan buruk. Bayu tertegun. Air mata menetes di pipinya tanpa bisa ditahan. Bukan karena sedih, tapi karena beban penghinaan yang menumpuk di dadanya selama 2 tahun ini rasanya terangkat seketika. Rasa damai menyelimuti hatinya. Sama-sama, Pak. Saya hanya melakukan tugas saya sebagai manusia. Keselamatan adalah milik bersama. Seminggu berlalu sejak kejadian itu. Bayu kembali bekerja. Tapi kali ini suasananya berbeda 180 derajat. Tidak ada lagi bentakan. Tidak ada lagi tatapan merendahkan. Yamada sudah menghilang ke gudang bawah tanah yang gelap. Rekan-rekan kerjanya kini menyapanya dengan Bayu-san atau Sensei, guru, penuh hormat. Tono, temannya, berjalan dengan dada membusung, menjadi juru bicara tidak resmi yang menceritakan kisah heroik Bayu ke setiap orang baru dengan bumbu-bumbu tambahan yang dramatis. Namun, Bayu tetap rendah hati. Ia tetap mengepel lantai dengan bersih. Meski kini ia sering diajak diskusi oleh Sato jika ada masalah mesin yang rumit. Bayu-san, menurutmu kenapa oil pressure di mesin ini fluktuatif? Tanya Sato seringkali. Bayu menjadi konsultan tak resmi. Suatu pagi yang cerah, sebuah surat bersampul tebal dengan kop surat tinta emas datang ke kantor pengelola bandara. Surat itu dikirim via kurir khusus internasional dari New York, dari markas besar Kenjiro Corporation. Direktur Tanaka memanggil Bayu ke ruangannya yang ber-AC dingin. Di sana sudah ada seorang pengacara Jepang berjas rapi yang terlihat sangat profesional. Mr. Bayu Prakoso. Sapa pengacara itu dalam bahasa Inggris yang sempurna. Saya mewakili Mr. Kenjiro. Beliau menyampaikan salam hangat. Kontrak merger di New York sukses besar ditandatangani kemarin. Nilai saham perusahaan naik tajam. Beliau menganggap kesuksesan ini adalah berkat Anda yang memastikan beliau tiba tepat waktu. Pengacara itu membuka tas kulitnya, mengambil sebuah amplop. Ini adalah bonus pribadi dari beliau sebagai tanda terima kasih. Ia menyodorkan sebuah cek. Bayu menerimanya dengan tangan gemetar. Matanya terbelalak melihat angka yang tertulis di sana. 5 juta yen, sekitar 500 juta rupiah. Jumlah itu sangat besar baginya. Cukup untuk melunasi semua utang keluarga kerentenir, menebus sawah bapaknya, dan membiayai pengobatan ibunya sampai sembuh total di rumah sakit terbaik. Terima kasih, ini terlalu banyak, ucap Bayu terbata. Air mata menggenang. Tunggu, itu belum semuanya. Lanjut pengacara itu sambil tersenyum. Ia mengeluarkan dokumen kedua yang lebih tebal. Mr. Kenjiro melihat potensi besar dalam diri Anda yang sia-sia jika hanya menjadi cleaner. Ini adalah surat keputusan beasiswa penuh dari Kenjiro Foundation. Beliau ingin menyekolahkan Anda ke Jerman, ke pusat pelatihan Lufthansa Teknik, untuk mengambil lisensi EASA Part 66, lisensi teknisi pesawat standar Eropa tertinggi. Biaya hidup, tempat tinggal, semua ditanggung. Dan ini, pengacara itu menyodorkan dokumen ketiga, adalah kontrak kerja prawaktu. Setelah Anda lulus dan mendapat lisensi, posisi chief mechanic untuk armada jet pribadi beliau sudah menunggu Anda. Gaji awal $10.000 Amerika per bulan. Bayu jatuh terduduk di kursi. Kakinya lemas. Napasnya sesak oleh rasa syukur yang meledak. Ia menangis terseduh-seduh, menutupi wajahnya dengan tangan. Allah Maha Besar. Doa ibunya, kesabarannya saat dihina, kerja kerasnya dalam diam, semuanya dibayar lunas hari ini. Kontan. Malam itu, di asramanya yang sempit, Bayu melakukan panggilan video ke rumahnya di Jawa. Jaringan internet agak lambat, membuat gambar sedikit pecah-pecah, tapi cukup jelas untuk melihat wajah ibunya yang pucat namun tersenyum. Bu, Bapak. Suara Bayu pecah saat melihat wajah orang tuanya. Kenapa nangis? Le, ada masalah di sana? Kamu sakit? Kalau nggak kuat, pulang saja. Nak, makan nasi garam nggak apa-apa asal kumpul, kata ibunya khawatir. Matanya menyipit melihat putranya menangis. Enggak, Bu. Bayu nangis bahagia.
Bayu mengusap air matanya, lalu menunjukkan cek itu ke kamera. Bapak nggak perlu sedih lagi soal sawah. Kita tebus sawah kakek besok. Ibu siap-siap ya. Minggu depan ibu berobat ke rumah sakit besar di kota. Bayu kirim uangnya besok. Bayu berhasil, Bu. Di seberang telepon, tangis haru pecah. Bapaknya yang biasanya tegar terdengar sesenggukan. Alhamdulillah, Gusti. Alhamdulillah. Doa-doa panjang di sepertiga malam yang dipanjatkan ibunya di atas sajadah lusuh, akhirnya menembus langit ketujuh dan dijawab tunai di negeri orang. Malam itu adalah malam paling indah bagi keluarga petani itu. Berita tentang TKI Cleaning Service yang menyelamatkan jet triliuner menyebar cepat di komunitas TKI Jepang, bahkan masuk ke media lokal. Bayu menjadi selebriti dadakan. Ia menjadi simbol harapan bahwa nasib bisa diubah bukan hanya dengan kerja keras otot, tapi juga dengan kecerdasan, integritas, dan keberanian. Sebelum berangkat ke Jerman untuk memulai studi barunya, Bayu menyempatkan diri mampir ke gudang logistik di basement. Ia ingin menyelesaikan satu urusan yang belum tuntas. Ia mencari Yamada. Ia menemukan mantan supervisornya itu sedang mengangkat tumpukan kardus berat. Kemejanya basah oleh keringat. Wajahnya kusam penuh debu. Persis seperti kondisi Bayu dulu. Roda nasib telah berputar 180 derajat. Yamada kaget melihat Bayu yang kini berpakaian rapi dengan kemeja flanel dan celana chino. Ia menunduk. Malu. Tak berani menatap mata Bayu. Ia takut Bayu datang untuk membalas dendam atau mengejeknya. Yamada-san. Sapa Bayu lembut. Mau apa kau? Mau menertawakanku? Silakan. Aku pantas mendapatkannya. Desis Yamada pahit tanpa menoleh. Bayu menggeleng. Ia mengeluarkan sekaleng kopi hangat dari tasnya. Kopi kaleng yang dulu sering diminum Yamada saat istirahat. Bayu menyodorkannya. Tidak, saya cuma mau pamit. Saya akan berangkat ke Jerman besok. Dan saya mau bilang terima kasih. Yamada tertegun, menatap kaleng kopi itu. Terima kasih? Kau gila. Aku jahat padamu. Aku menghinamu setiap hari. Terima kasih karena bentakan Anda membuat mental saya sekuat baja. Yamada-san. Tanpa tekanan keras dari Anda, mungkin saya akan lembek. Mungkin saya tidak akan seberani kemarin untuk maju ke depan Mr. Kenjiro. Anda adalah pelatih mental saya yang paling keras. Yamada terdiam lama. Matanya memerah. Tangannya gemetar saat menerima kopi itu. Pertahanan egonya runtuh oleh kebaikan hati yang tulus itu. Maafkan aku, Bayu-san. Aku iri padamu. Kau punya bakat. Aku cuma punya jabatan. Maafkan aku. Sudah saya maafkan sejak lama. Jaga kesehatan, Yamada-san. Saat Bayu berbalik pergi melangkah menuju pintu keluar yang terang, Yamada membungkuk dalam-dalam ke arah punggung Bayu. Ganbate, Bayu-san. Jadilah teknisi terbaik di dunia. Teriaknya. Itu adalah pertama kalinya ia menyebut nama Bayu dengan benar dan penuh hormat. 3 tahun kemudian. Lokasi, Hangar Lufthansa Teknik, Frankfurt, Jerman. Musim dingin di Jerman jauh lebih menggigit daripada di Jepang. Tapi hati Bayu hangat. Seorang pria dengan setelan kofral teknisi biru dongker yang pas di badan, kacamata pelindung bermerek Oakley, dan memegang tablet diagnostik canggih sedang memberikan instruksi kepada tim mekanik bule yang berbadan besar. Hans, check the pressure ratio on the 3RD stage compressor. Peter, prepare the borescope inspection for the combustion liner. Perintahnya dalam bahasa Inggris yang fasih dengan aksen teknis yang kental. Wibawanya tak terbantahkan. Itu adalah Bayu. Ia telah lulus dengan predikat Best Graduate di kelas lisensi EASA-nya, mengalahkan siswa-siswa dari Eropa dan Amerika. Kini ia bukan lagi TKI yang diremehkan. Ia adalah Certified Aircraft Maintenance Engineer Level C ahli yang dicari-cari. Suatu hari yang cerah, sebuah jet pribadi Gulfstream G700 dengan registrasi Jepang mendarat di Frankfurt untuk perawatan rutin tahunan, cecek. Pintu pesawat terbuka. Tangga turun. Mr. Kenjiro turun dari pesawat. Sedikit lebih tua. Rambutnya makin memutih, tapi langkahnya masih tegap.
Orang pertama yang menyambutnya di apron bukanlah manajer bule, melainkan Bayu. Di hadapan ribuan pakar penerbangan dunia, Bayu berdiri di podium. Ia berbicara bukan tentang kecanggihan teknologi, tapi tentang human factor. Tentang pentingnya mendengarkan intuisi teknis, tentang pentingnya menghargai setiap personel, dari cleaner hingga pilot. Teknologi bisa gagal, sensor bisa rusak, tapi hati dan dedikasi manusia adalah benteng keselamatan terakhir. Ucapnya dalam pidato yang mendapat standing ovation selama 5 menit. Di salah satu seminar itu, di barisan penonton, ia melihat sosok yang tak asing. Sato-san, mantan bosnya di Narita yang kini sudah pensiun dan rambutnya memutih semua. Sato datang jauh-jauh dari Jepang hanya untuk menyalami Bayu. Kau sudah melampaui gurumu, nak, kata Sato bangga. Matanya berkaca-kaca memeluk Bayu. Anda tetap guru saya, Sato-san. Anda yang mengajari saya disiplin waktu dan ketelitian Jepang. Balas Bayu hormat, mencium tangan pria tua itu. Bayu sadar ia tidak akan selamanya menjadi mekanik lapangan. Fisiknya akan menua. Ia tidak ingin ilmunya berhenti di dirinya atau terkubur bersamanya. Ia mulai menulis buku di sela-sela kesibukannya. Judulnya, The Silent Whispers of Ngines, bisikan dia mesin-mesin. Buku itu berisi gabungan teori teknis yang rumit dengan filosofi kehidupan yang sederhana. Buku itu menjadi bestseller internasional, menjadi buku wajib di banyak sekolah penerbangan. Royalti dari penjualan bukunya? Tidak sepeser pun ia ambil untuk foya-foya. Ia sumbangkan sepenuhnya ke yayasan beasiswa yang ia dirikan untuk anak-anak TKI yang ingin kuliah namun terkendala biaya. Ia ingin membuktikan stereotip bahwa TKI bukan hanya penyumbang devisa lewat tenaga kasar, tapi juga bisa menjadi duta intelektual bangsa yang diakui dunia. Kini, di usia 35 tahun, Bayu sudah memiliki segalanya. Jabatan tinggi, uang melimpah, istri yang setia, dan anak yang lucu. Ia tinggal di sebuah rumah asri di pinggiran Munich, Jerman. Namun, ada satu benda yang selalu ia simpan di tempat paling terhormat di ruang kerjanya yang mewah. Bukan piagam penghargaan, bukan foto bersama presiden, melainkan seragam cleaning service lamanya yang berwarna abu-abu kusam. Seragam itu ia bingkai dalam kaca anti debu. Setiap kali ia merasa mulai sombong, setiap kali ia merasa malas, atau setiap kali ia mulai marah pada bawahannya, ia akan berdiri di depan bingkai itu. Ia menatap seragam lusuh itu. Seragam itu mengingatkannya pada rasa dingin lantai Narita. Mengingatkannya pada rasa lapar. Mengingatkannya bahwa ia pernah ada di titik nol. Dan bahwa ia bisa kembali ke bawah kapan saja jika ia lupa bersyukur dan lupa diri. Seragam itu adalah jangkarnya agar tetap membumi meski sudah terbang tinggi. Cerita Bayu ditutup dengan sebuah adegan manis di suatu sore yang cerah. Ia mengajak anaknya yang berusia 5 tahun, Kenzo, bermain ke hanggar pribadi tempatnya bekerja. Papa, pesawatnya besar sekali. Seperti monster. Seru Kenzo takjub. Matanya bulat menatap jet yang mengkilap. Bayu tersenyum, berjongkok menyamakan tingginya dengan sang anak. Ia menggendong Kenzo. Iya, nak, besar dan kuat. Tapi ingat pesan papa ya. Sebesar apapun pesawat ini, dia tidak bisa terbang tanpa bantuan sekrup-sekrup kecil yang menjaganya tetap utuh. Dia tidak bisa terbang kalau ada debu yang menyumbat sensornya. Bayu menunjuk ke arah seorang petugas kebersihan yang sedang mengepel lantai di ujung hanggar. Lihat om itu? Hormati dia. Sapa dia dengan sopan. Karena tanpa lantai yang bersih, pesawat papa bisa tergelincir. Semua orang punya peran penting. Nak, tidak ada pekerjaan yang hina. Yang hina adalah orang yang merendahkan pekerjaan orang lain. Kenzo mengangguk, meski mungkin belum paham sepenuhnya. Pesawat jet di depan mereka menderu, menyalakan mesin, siap lepas landas menuju langit senja yang berwarna jingga keemasan. Bayu menatap pesawat itu dengan senyum puas. Ia bukan lagi penonton yang iri di pinggir landasan. Ia adalah penjaga langit itu sendiri. Dan begitulah kisah Bayu Prakoso. Dari seorang cleaner yang dihina dan dibentak, menjadi legenda hidup di dunia penerbangan. Sebuah bukti nyata bahwa intan berlian,
Meski dibuang ke dalam lumpur paling kotor sekalipun, akan tetap bersinar jika waktunya tiba. Nah, teman-teman yang luar biasa, itulah akhir perjalanan panjang Bayu yang penuh air mata dan perjuangan. Gimana rasanya? Merinding nggak? Terharu nggak? Pelajaran mahal yang bisa kita ambil hari ini. Jangan pernah menilai buku dari sampulnya. Jangan pernah meremehkan orang kecil. Karena bisa jadi dia adalah raksasa yang sedang tidur. Dan buat kalian yang sedang berjuang di titik terendah, ingatlah Bayu. Jangan pernah padamkan api mimpimu hanya karena orang lain mencoba menyiramnya dengan air hinaan. Ubah hinaan itu jadi bahan bakar roketmu. Kalau kalian merasa cerita ini bermanfaat dan membakar semangat, tolong banget nih di-share ke grup keluarga, Facebook, Twitter, atau TikTok kalian. Siapa tahu ada teman kita di luar sana yang lagi putus asa, lagi capek kerja jadi TKI, dan butuh suntikan semangat dari kisah Bayu ini. Satu share dari kalian bisa menyelamatkan mimpi seseorang. Dan sebagai penutup, kalau kalian belum subscribe, ini kesempatan terakhir di video ini. Klik tombol merahnya sekarang, nyalakan lonceng notifikasinya. Biar kita bisa terus belajar bareng dari kisah-kisah kehidupan yang menakjubkan lainnya setiap hari. Kita bangun komunitas positif di sini. Terima kasih banyak sudah menonton dan membaca sampai habis. Saya, nama Anda, channel Anda, pamit undur diri. Tetap semangat, tetap berjuang, dan sampai jumpa di puncak kesuksesan. Salam Garuda. Selamat siang, Tuan Kenjiro. Pesawat siap untuk inspeksi. Sapa Bayu sambil mengulurkan tangan untuk menjabat tangan sang triliuner. Kali ini, jabat tangan itu setara. Profesional. Jabat tangan antara pemilik aset dan penjaga aset. Senang melihatmu, Bayu. Atau haruskah kupanggil Chief Bayu sekarang? Canda Kenjiro sambil tersenyum lebar, menepuk bahu Bayu. Bayu saja cukup, Tuan. Saya tetap Bayu yang sama. Kau tahu, Bayu, kata Kenjiro sambil berjalan beriringan menuju hanggar. Saya sudah investasi di banyak perusahaan. Properti, saham, tambang. Tapi investasi terbaik yang pernah saya buat seumur hidup saya bukanlah perusahaan semikonduktor itu. Tapi investasi saya pada hari itu di Narita, saat saya memutuskan memberimu obeng dan kesempatan. Kata-kata itu adalah medali emas bagi Bayu. Pengakuan tertinggi yang melebihi gaji berapapun. Bayu mengambil cuti tahunan panjang untuk pulang ke Indonesia. Ia tidak pulang hanya untuk pamer mobil baru atau baju bagus. Ia punya misi. Di desanya yang terpencil di Jawa Tengah, Bayu menggunakan sebagian besar tabungannya untuk membangun sebuah sekolah menengah kejuruan, SMK, penerbangan gratis. Bangunannya modern, dilengkapi dengan bengkel mesin bekas yang ia impor dan alat peraga canggih. Ia ingin anak-anak petani seperti dirinya punya kesempatan belajar teknologi tinggi tanpa harus menjual sawah atau terjerat utang. Saat ia meresmikan sekolah itu, ia berpidato di depan ratusan anak muda desa yang duduk lesehan. Mata mereka berbinar penuh mimpi menatap Bayu. Adik-adikku, kata Bayu di atas podium. Suaranya bergetar menahan haru. Dunia mungkin akan meremehkanmu karena kamu anak desa. Mereka mungkin akan memanggilmu dengan sebutan rendahan, kuli, atau TKI. Tapi ingat satu hal, nilai dirimu tidak ditentukan oleh apa kata orang, tidak ditentukan oleh seragam apa yang kamu pakai. Nilai dirimu ditentukan oleh apa yang ada di isi kepalamu, skill di tanganmu, dan seberapa besar hatimu untuk tidak menyerah. Jadilah Garuda yang terbang tinggi. Jangan mau jadi ayam sayur di kandang sendiri. Tepuk tangan membahana, menggemuruh membelah langit desa. Di barisan depan, bapak dan ibunya duduk di kursi roda, menangis bahagia. Bapaknya mengangkat jempol tinggi-tinggi. Wajahnya bersinar bangga melihat putranya yang dulu dihina, kini menjadi inspirasi bagi masa depan bangsa. Ada satu sisi cerita Bayu yang belum terungkap. Sebuah kepingan puzzle hati yang hilang. Di masa-masa sulitnya menjadi cleaner di Jepang, saat semua orang memandangnya jijik, ada seorang gadis Jepang bernama Yumi. Yumi adalah staf administrasi gudang logistik yang sederhana, berkacamata, dan pemalu.
Yumilah satu-satunya orang yang diam-diam sering memberinya onigiri tambahan atau teh hangat saat musim dingin, menyelipkannya di loker Bayu dengan catatan kecil penyemangat. Ganbate, Bayu-san. Yumi adalah satu-satunya orang Jepang yang tersenyum tulus padanya saat yang lain memalingkan muka. Dalam perjalanan pulangnya kembali ke Jerman, Bayu transit di Tokyo. Ia punya satu tujuan. Ia kembali ke gudang lama itu. Ternyata Yumi masih bekerja di sana. Masih dengan senyum manis yang sama, meski kini ia tampak lebih dewasa. Yumi terkejut melihat Bayu berdiri di depan meja kerjanya dengan membawa sebuket bunga tulip. "Bayu-san? Kau sudah jadi orang hebat sekarang," kata Yumi malu-malu, merapikan rambutnya. "Aku kembali bukan sebagai orang hebat, Yumi. Aku kembali sebagai pria yang tidak pernah lupa siapa yang memberinya makan saat ia lapar dan memberinya senyum saat ia sedih," jawab Bayu lembut. Hari itu, di bawah pohon sakura yang sedang gundul di musim gugur, Bayu melamar Yumi. Cinta yang tumbuh di lahan gersang diskriminasi, kini mekar indah di taman kesuksesan. Penyatuan dua budaya yang diawali dengan rasa saling menghargai kemanusiaan, bukan status sosial. Karir Bayu tidak mulus selamanya tanpa hambatan. Tuhan masih ingin menguji ketangguhannya. Setahun setelah menikah dengan Yumi, terjadi insiden serius di udara. Bayu sedang ikut dalam penerbangan ferry flight, penerbangan pengantaran tanpa penumpang. Salah satu jet baru American Giro melintasi Samudra Atlantik menuju Amerika Selatan. Di ketinggian 40.000 kaki, pesawat mengalami turbulensi cuaca jernih, clear air turbulence, yang sangat hebat. Guncangannya begitu keras hingga merusak struktur winglet dan menyebabkan kebocoran hidrolik total pada sistem A dan B. Pilot kesulitan mengendalikan pesawat. Kemudi terasa berat seperti batu. Alarm stall meraung-raung di kokpit. "Mayday! Mayday! Hidrolik gagal. Kita kehilangan kendali elevator," teriak kapten pilot panik. Bayu, yang duduk di kursi jumseat sebagai flight engineer pendamping, tidak panik. Otaknya kembali bekerja dingin. Ia segera mengambil alih perhitungan manual. "Kapten, jangan lawan kemudi. Gunakan differential thrust, perbedaan tenaga mesin, untuk membelokkan pesawat. Transfer bahan bakar ke tangki kanan sekarang untuk menyeimbangkan drag," teriak Bayu memberikan instruksi teknis. "Komputer flight management system error. Bayu, kita buta," balas kapten. "Saya komputernya sekarang. Percaya pada saya." Dengan tenang, Bayu menghitung sisa bahan bakar, kecepatan angin, dan sudut pendaratan secara manual di kertas menggunakan pulpen, di tengah guncangan maut. Ia memandu pilot melakukan pendaratan darurat di bandara terpencil di Islandia. Pesawat mendarat keras, ban pecah, tergelincir keluar landasan, tapi berhenti dengan selamat. Semua kru hidup. Sekali lagi, otak encer dan ketenangan Bayu menyelamatkan nyawa dari maut. Insiden Islandia membuat nama Bayu menjadi legenda di komunitas aviasi global. Kisah pendaratan darurat itu diulas di majalah International Aviation Safety. Ia diundang menjadi pembicara utama di seminar keselamatan penerbangan bergengsi di London, Paris, dan Dubai.